Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Asih Rusmilaini dalam pelajaran PPKN kelas 9 bab 1 bagian ketiga dengan materi berwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai yaitu siswa dapat memahami perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Sebelum kita belajar lebih jauh, anak-anak tentu masih ingat bahwa sila-sila di dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena sila-sila tersebut saling dijiwai dan saling menjiwai antara sila yang sebelumnya dengan sila yang setelahnya. Sehingga tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, sehingga segala peraturan atau hukum yang ada di Indonesia harus selalu bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi yang senantiasa mengutamakan musyawarah dan mufakat serta kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan pada dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Dalam sistem demokrasi Pancasila selalu mengutamakan kekeluargaan, bukan suatu oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongannya. Pemilu merupakan salah satu wujud dari demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Pemilihan umum sendiri sudah dikenal sejak zaman dahulu. Bentuk ini dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain seperti partai politik, kampanye, dan lain sebagainya. Dalam pemilihan umum ini tentu harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas-asas dalam pemilu yaitu asas luber dan jurdil. Senantiasa mengutamakan kejujuran dan keadilan. Jangan sampai demi mendapatkan kekuasaan dengan menghalalkan cara termasuk dengan menggunakan politik uang. Dalam demokrasi Pancasila sangat mengutamakan kekeluargaan dan kegotong royongan. Hak asasi manusia juga sangat dijunjung tinggi dan dihargai, yaitu hak asasi manusia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai adanya hak individu. Akan tetapi hak asasi yang dimaksud di sini atau yang dikembangkan di sini adalah hak asasi yang senantiasa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum juga harus senantiasa dijunjung tinggi atau ditegakkan dengan seadil-adilnya. Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Karena hakikatnya semua orang Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan. Baik anak-anakku semua, kita masuk pada subbagian yang kedua yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 tercantum bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Koperasi merupakan lembaga atau organisasi yang dianggap paling cocok dalam sistem demokrasi Pancasila. Koperasi sebagai soko guru perekonomian berdasarkan pada Pancasila. Selain koperasi, ada bidang-bidang lain yang kita kenal di Indonesia seperti bursa saham, kemudian bank, perusahaan, mall atau supermarket, dan lain-lain. Semua itu bisa diterima di Indonesia selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Baik anak-anakku semua, kita akan masuk kepada pokok bahasan yang ketiga, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Modernisasi merupakan hal yang tidak bisa kita hindari lagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Justru modernisasi ini harus senantiasa kita kembangkan agar bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang tertinggal dengan negara-negara lain di dunia. Akan tetapi, modernisasi ini tentunya berbeda dengan westernisasi. Westernisasi yaitu gaya hidup kebarat-baratan, suka meniru-niru budaya barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, seperti model rambut, gaya berpakaian, kemudian gaya bermusik, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain. Sikap feodalisme, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit, serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila harus dicegah supaya tidak tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kita masuk pada subbagian yang terakhir dari materi ini, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. TNI dan Polri merupakan satu kesatuan sebagai kekuatan utama di dalam pertahanan dan keamanan negara, sedangkan rakyat merupakan kekuatan pendukung. Jadi antara TNI, Polri, dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di dalam menjaga keamanan negara Indonesia. Sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.